Penggagas strategi bangsa membahas bagaimana Indonesia bangkit dari krisis pandemi di forum diskusi online Indonesia Moving Forward. Sri Mulyani bersama moderator Suryo Pratomo mendiskusikan makro outlook dan peluang kebangkitan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Kita tahu ini adalah kondisi yang tidak pernah dialami oleh dunia. Mungkin 100 tahun yang lalu kita baru mengalami kondisi seperti sekarang ini. Yang menarik adalah di kuartal pertama Mbak Ani, kita masih bersyukur bisa tumbuh positif. Tetapi banyak negara di dunia sudah tumbuh negatif. Yang menjadi pertanyaan untuk Indonesia adalah how low can we go? Jadi nggak bisa kita men-separate atau memisahkan masalah COVID dengan masalah sosial dan masalah ekonomi keuangan. Karena semuanya memang saling berkait. Kalau suatu masalah kesehatannya belum bisa dikonten, maka kondisi sosial ekonominya juga akan terpengaruh. Kalau kita terburu-buru cuman memasukkan masalah ekonominya sebagai prioritas, maka masalah kesehatannya juga akan menjadi implikasi. Nah, kerumitan ini dihadapi oleh semua negara, tapi begitu kita melakukan social distancing dan pembatasan sosial pada bulan Maret minggu kedua, itu terasa dampaknya itu luar biasa dalam sekali ke consumption. Itu berarti dampaknya nanti akan makin meluas. Oleh karena itu, kita juga dalam situasi yang harus waspada. Nah, kegiatan ekonomi yang mandek menyebabkan juga seluruh permintaan terhadap barang dan jasa juga menurun. Makanya ini bulan April yang biasanya di dalam bulan puasa itu inflasi meningkat, Indonesia malah justru beberapa bahan yang sangat penting mengalami deflasi. Nah, koreksi pertumbuhan ekonomi kita tentu juga akan memberi pengaruh kepada sisi kesejahteraan rakyat. Pengangguran meningkat, dan kemiskinan juga meningkat lagi. Kemarin dalam hitungan, kemungkinan kita akan mengalami setback dari jumlah orang miskin akan seperti kembali ke tahun 2011. Itu berarti hard work selama hampir 8 tahun ini dengan mudah di-reset oleh COVID hanya dalam waktu beberapa bulan. Cuman problem utama kita adalah dengan tutup totalnya industri kami, jadi sebenarnya tidak ada cash flow untuk melakukan angsuran atau pembayaran angsuran dari PPh 25-nya. Dengan diskon yang sejumlah 30% itu bagi kami sebenarnya masih agak berat. Mohon kalau Ibu berkenan dipertimbangkan kembali. Tadi kalau mengenai pasal 25 yang diskon atau pengurangan 30% dirasa berat, nanti kita akan lihat. Kita sekarang itu sedang bicara dengan OJK, BI, dan LPS, gimana caranya untuk merevitalize bank untuk memberikan pinjaman, tapi kalau mereka masih khawatir pinjamannya akan macet, pemerintah bisa memberikan jaminan supaya, karena kalau semuanya langsung ke APBN ini daya tahan kita juga nggak bisa kan Pak. Nah, pertanyaan saya simpel Bu, sebenarnya kita juga sedang membutuhkan supaya foreign direct investment, investor-investor itu masuk yang sudah mulai digiring sejak tahun lalu, dan kita mengharapkan itu adalah FDI bukan portfolio investment. Apakah pemerintah juga memikirkan hal ini atau memang ikut mensuspend dengan asumsi bahwa tidak akan ada investor masuk, sedangkan proyek-proyek itu harus tetap berjalan? FDI itu penting sekali. Jadi kita tetap, bahkan menurut saya dia merupakan source of capital yang paling stabil. Jadi meskipun dalam COVID pun kita tetap memonitor dan meminta kepada BKPM untuk fokus di dalam merealisir penanaman modal, baik itu yang di dalam negeri maupun yang dari luar negeri, yang memang menjadi job creation yang sangat bisa diandalkan. Jadi dalam hal ini kita tetap komitmen terhadap itu. Sekali lagi terima kasih Ibu Sri Mulyani dan terima kasih kepada seluruh peserta. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang paling optimal dari webinar pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Didukung oleh